Hello guys, welcome back to Ruang Saham YouTube channel. Hari ini kita akan bahas apa itu NFT dan apa perbedaannya dengan pasar saham. Kalian cuma butuh waktu 5 menit untuk bisa paham apa itu NFT secara keseluruhannya. Nah, jadi yang pertama kita akan langsung bahas secara pengertian. Ya, kalau di pasar saham, kalian pasti udah kenal yang namanya saham itu untuk membeli suatu kepemilikan atas perusahaan. Kalau NFT singkatannya dari non-fungible token atau yang artinya aset digital yang menjadi milik kalian satu-satunya. Jadi ibaratnya adalah buat teman-teman yang mungkin masih gak paham ya, kenapa sih kok NFT itu bisa ramai ya. Jadi ibaratnya adalah ketika kalian membeli suatu brand dan brand itu mengeluarkan produk dan produk yang dikeluarkan di dunia itu cuma satu. Nah, hal itu yang dilakukan oleh yang namanya NFT ini. Nah, kemudian yang kedua, secara mata uang pun pasti berbeda. NFT ini akan dipowering oleh blockchain teknologi. Oleh karena itu, mata uang yang mereka pakai ya pastinya adalah koin-koin dari cryptocurrency seperti Ethereum, Solana, Polygon, dan lain-lain. Di pasar saham, kita biasanya mengikuti negara yang bersangkutan. Di Indonesia sendiri, kita pasti akan membeli saham dengan rupiah. Kemudian yang ketiga yaitu produknya guys. Ya, kalau di saham kalian udah tahu, kita akan beli yang namanya misalnya BBCA yang berarti kepemilikan saham perusahaan BBCA. BBRI yang berarti kepemilikan saham atas perusahaan BBRI. Nah, kalau NFT ini apa sih? Kok orang-orang rame banget dengan yang namanya selfie loh. Nah, jadi sebenarnya NFT ini bisa berupa apa aja, tapi adalah aset digital. Bisa berupa lukisan, gambar, foto, ataupun musik, teman-teman. Kemudian yang keempat, yaitu resikonya. Nah, di pasar saham, kalau di Indonesia sendiri, pasar saham itu udah dikategorikan sebagai salah satu beresiko tinggi. Ketika suatu investasi itu dikatakan beresiko tinggi, otomatis akan diikutin oleh tingkat return yang tinggi. Nah, kalau NFT ini tingkat resikonya apa, kok? Nah, kalau NFT ini bisa dibilang tingkat resikonya menurut tim Ruang Saham jauh melebihi yang namanya pasar saham, cryptocurrency, ataupun pasar forex. Nah, jadi NFT ini bisa dikatakan menjadi salah satu instrumen yang paling berisiko, tapi seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu returnnya juga akan jauh melebihi tingkat return dari pasar saham. Masa sih kok? Nah, kalau di pasar saham, biasanya ya, kita cari 15% ke atas saja, orang udah katakan, bagus banget tuh. Ya, kalau di NFT, kalian bisa membeli suatu gambar, suatu aset digital, dan menjualnya kembali dengan harga yang presentasenya bisa mencapai 100% atau bahkan mencapai 1000%. Kalau memang banyak orang minat terhadap gambar tersebut ataupun project NFT tersebut. Nah, kemudian yang keenam, seperti yang tadi saya sempat bilang adalah project NFT tersebut. Nah, dalam proses pasar saham dan NFT ini, kita punya cara analisa yang berbeda-beda. Di pasar saham, biasanya kita akan membeli suatu perusahaan dengan cara melihat, oke, bisnisnya bagus enggak? Manajemennya oke enggak? Kinerja keuangannya selama beberapa tahun ini oke enggak? Nah, itu adalah beberapa hal yang akan kita cek. Dan ketika udah oke, ya kita akan melakukan investasi ke dalam perusahaan tersebut. Nah, berbeda dengan NFT. Di NFT, kita itu ibaratnya adalah investor awal dari suatu bisnis ataupun project tersebut. Jadi kita akan mendapatkan yang namanya roadmap atau bisa dikatakan apa aja yang mereka akan lakukan beberapa tahun ke depan. Dan ketika kalian merasa itu oke, nah kalian melakukan investasi di project tersebut. Nah, projectnya bisa macam-macam. Kalau di pasar saham biasanya kita akan membeli suatu perusahaan, kemudian kita akan mengincar yang namanya capital gain ataupun dividen. Nah, kalau di NFT, project yang mereka akan berikan itu macamnya banyak banget, teman-teman. Dari project musik, ada yang project dengan selebriti, ataupun ada yang project donasi, dan lain-lain. Dan satu hal yang terakhir, yaitu platformnya pasti berbeda, teman-teman. Ya, kalau di pasar saham itu platformnya ya kita harus memakai yang namanya sekuritas sebagai penghubung antara kita investor retail dengan emiten yang sudah go public. Nah, kalau di NFT ini sebenarnya itu mirip kayak Tokopedia gitu.
ya, kalian bisa buka websitenya, itu adalah salah satu website yang paling ramai itu OpenSea namanya teman-teman. Dan di sana kalian bisa lihat ada banyak banget project dan kalian bisa memilih project mana yang menurut kalian oke. Nah, oleh karena itu, ketika kalian akan membeli suatu saham ataupun NFT, tetap yang pertama kalian harus perhatiin adalah pelajari dulu produknya, pelajari dulu bagaimana proses instrumen investasi ini. Oke? Jangan gampang FOMO dan ingat always do your own research. Oke, jadi itulah beberapa perbedaan antara pasar saham dengan NFT. Buat kalian yang masih ada pertanyaan, kalian bisa langsung komen di kolom komentar dan nanti tim Forum Saham yang akan membantu menjawabnya. Selain itu, jika video ini memang bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, ataupun share ke teman-teman kalian. Thank you for watching. See you on the next video.